Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, calon penghuni surga ma'wa yang saya hormati dan Allah muliakan, kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan judul yaitu Merakit Tuhan yang dilakukan oleh Samiri. Tapi sebelum kisah ini saya sampaikan, saya ingin mengucapkan sholawat dan salam dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat sayang sekali kepada umatnya. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam ini saya sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in illa yaumiddin. Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, Samiri adalah profil manusia munafik yang menguasai teknologi canggih pada masanya. Dengan kepandaiannya itu, ia mampu menyusupkan akidah palsu kepada umat Nabi Musa alaihi salam, sehingga mereka tersesat dan musyrik menyekutukan Allah. Kapan dan dimanapun seorang munafik selalu membahayakan umat, merusak umat dari dalam, dan apabila mungkin maka dengan kelicikannya dia akan bekerja sama dengan kaum kafirin untuk melepaskan akidah umat manusia. Samiri adalah salah seorang Bani Israel yang berasal dari suku Samirah atau sering dijuluki dengan nama Musa As-Samiri. Suatu ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari, beliau mendapat wahyu the 10th commandment atau 10 firman Tuhan. Pergi ke Gunung Tursina untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang cukup lama itu tak disia-siakan oleh Samiri. Itulah kesempatan emas yang bisa ia manfaatkan untuk mengkhianati ajaran Nabi Musa. Dengan kelihayannya, ia segera mengumpulkan sejumlah perhiasan emas yang dimiliki oleh orang-orang kaya pada waktu itu. Setelah perhiasan itu terkumpul, semuanya dipanaskan hingga mencair. Kemudian dibentuklah sebuah patung berwujud seekor anak sapi. Samiri memang dikenal ahli di bidang teknologi, sehingga patung anak sapi itu dirancang sedemikian rupa agar setiap terhembus angin bisa bersuara. Setelah dianggap beres, ia mengumpulkan kaum Bani Israel untuk memperlihatkan hasil rekayasa teknologinya, seraya menyerukan kepada khalayak ramai, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah lupa. Quran Surat Toha ayat 88. Tindakan Samiri itu membuat akidah kaum Bani Israel berbelok kepada patung karya Samiri itu. Tanpa berpikir panjang, mereka meyakininya sebagai Tuhan yang wajib mereka sembah. Dan Samiri pun berdalih pasir yang dimasukkan ke dalam patung anak sapi itu yaitu bekas injakan malaikat Jibril alaihissalam. Melihat gelagat yang tidak baik ini, Nabi Harun alaihissalam segera memperingatkan umatnya seraya bersabda, "Hei kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak sapi itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang maha pemurah, maka ikutlah aku dan taatlah perintahku dan juga perintah Nabi Musa alaihissalam." Quran Surat Toha ayat 90. Begitu lihainya Samiri mengecoh keyakinan umat Musa, sehingga peringatan Nabi Harun, orang yang dipercaya oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing mereka selama ditinggalkannya,
tak lagi mereka gubris. Akhirnya mereka hanya memberi jawaban, kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini hingga Musa kembali kepada kami. Sekembalinya Nabi Musa dari Gunung Tursina, beliau marah besar terhadap Nabi Harun yang dianggapnya telah mengabaikan wasiat beliau. Nabi Musa alaihissalam melepaskan amarahnya seraya memegang kepala dan dagu Nabi Harun alaihissalam. Setelah dirasa puas, Nabi Musa meluapkan amarahnya. Nabi Harun alaihissalam baru menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Akhirnya tahulah Nabi Musa alaihissalam bahwa yang menjadi biang kemusyrikan umat adalah Samiri. Maka beliau memanggil Samiri dan menanyakan apa sebab ia berbuat demikian. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh kaum Bani Israel. Dirinya mampu merancang sebuah patung emas berbentuk anak sapi yang indah dan bersuara manakala ada angin yang menghembus ke dalam tubuhnya. Ia pun mengakui bahwa suara patung anak sapi itu adalah pasir yang dimasukkan bekas injakan malaikat Jibril alaihissalam. Ia berpura-pura menerima ajaran Nabi Musa alaihissalam, tetapi itu semua dilakukan guna melumpuhkan umat dari dalam. Ia akan dengan mudah mengecoh pandangan umat tanpa banyak kecurigaan karena mereka akan menganggapnya sebagai teman seagama. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, mendengar pernyataan Samiri yang demikian itu, Nabi Musa alaihissalam segera mengambil tindakan tegas. Samiri dikucilkan di suatu tempat sepi yang jauh dari khalayak ramai. Ia dilarang mendekati Nabi Musa lagi dan dilarang membaur dengan Bani Israel. Ia baru hukuman dunia yang tentunya amat menyengsarakan. Dan hukuman akhirat pastilah lebih berat dan jauh lebih menyakitkan. Kemudian Nabi Musa juga memanggil umat Bani Israel yang telah melakukan dosa yaitu menyembah anak sapi. Beliau menyuruh bertobat kepada umatnya tersebut. Mereka saling berhadap-hadapan sambil membawa belati, sambil membawa pedang. Dan diinstruksikan apabila langit telah gelap maka mereka harus saling bunuh antara satu dengan yang lainnya. Itulah tobat yang dilakukan pada waktu itu. Kemudian dengan izin Allah langit menjadi gelap dan saling bunuhlah antara Yahudi yang satu dengan yang lainnya. Dan setelah langit terang kembali mereka telah menjadi mayat antara satu dengan yang lainnya karena mereka saling bunuh-bunuh. Nauzubillahi min dzalik. Itulah pertobatan yang mengerikan yang dilakukan oleh Bani Israel untuk menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena umat Nabi Muhammad itu tobatnya cukup taubatan nasuha, berhenti, menyesal, tidak mengulanginya lagi dan ditutup dengan amalan-amalan yang baik supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu tercover, tertutup oleh amalan-amalan baik kita. Kemudian selain itu Nabi Musa juga membakar patung buatan Samiri dan membuang cairan emas beserta semua abunya ke laut. Dengan demikian selamatlah umat Nabi Musa dari perbuatan musyrik. Mereka tidak dapat lagi menyekutukan Allah dengan patung emas yang berwujud anak sapi tersebut. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, janganlah kita sekali-kali meniru sifat Yahudi, karena Yahudi itu adalah bangsa atau kaum yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nenek moyang kaum Yahudi, Bani Israel itu adalah nabi yang sangat dicintai, nabi yang sangat disayangi oleh Allah, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mendapat gelar Israel, artinya yang dicintai dan yang disayangi oleh Allah. Nabi Yakub itu mempunyai anak 12 diantaranya Dan,
Gad, Simeon, Naftali, Yehuda, Ishak, Isakar, Nebulaj, Ruben, Dina, Yusuf, dan juga Benyamin. Dari anak Nabi Yakub yang 12 ini ada seorang yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Yakub itu ada yang menjadi bangsa yang besar, yaitu Yehuda atau Yahudi. Maka lahirlah bangsa yang besar yang bernama Yahudi, garis keras, yang suka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang suka membuat keonaran di mana-mana. Sifat-sifat Yahudi yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, Yahudi itu suka membangkang kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami membangkangnya apabila ada perintah dari Allah dan juga dari Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Yahudi juga suka membunuh para nabi, suka membunuh para rasul, juga suka membunuh para ulama. Artinya orang Yahudi itu senang membasmi atau membunuh kebenaran yang datang dari Allah dan juga kepada Rasulnya. Kemudian yang ketiga, Bani Israel itu nggak pernah nolong orang kecuali dengan pamrih. Maka lahirlah pinjaman-pinjaman yang berbentuk riba, pinjaman-pinjaman yang berbentuk bunga, pinjaman-pinjaman yang berbentuk renten yang sangat mencekik sekali kepada bangsa yang lagi pailit atau bangsa-bangsa yang lagi paceklik. Kemudian Yahudi juga suka melanggar perjanjian yang telah disepakati baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka perjanjian yang telah disepakati itu yang telah ditandatangan itu suka dilanggar oleh orang-orang Yahudi tersebut. Contohnya di Palestina dan di negara-negara Islam lainnya. Kemudian orang Yahudi juga suka membuat kerusakan, terutama kerusakan akhlak, kerusakan moral, yang mana kita semua tahu bahwa orang Yahudi itu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu otaknya cerdas-cerdas dan juga bentuk fisiknya yang sangat cantik-cantik dan juga sangat ganteng-ganteng. Tapi kelebihan ini digunakan oleh mereka untuk menghancurkan moral umat manusia dan kerusakan akhlak manusia dengan membuat tayangan-tayangan, dengan membuat acara-acara yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan benarlah Rasul-Rasulnya. Sanfila yang saya hormati dan muliakan, cukup sekian pertemuan kali ini. Saya doakan mudah-mudahan para pemirsa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan dikasih jalan keluar apabila kita dikasih ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih jalan keluar yang terbaik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.